Halo Bunda, selamat datang di aplikasi Pika, aplikasi kelas Ibu Hamil. Bagaimana keadaan Bunda saat ini? Apakah terdapat keluhan atau ketidaknyamanan yang Bunda rasakan? Kalau ada, Bunda bisa berkonsultasi dengan bidan yang ada di room Tanya Bidanku ya Bunda. Sekarang kita akan memulai kelas pada pertemuan kedua kita ya Bunda, yang akan membahas mengenai persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, dan bayi sehat. Seperti biasa, Bunda juga bisa mempersiapkan kertas dan juga pena jika ingin mencatat materi pada pertemuan kita kali ini. Setelah masa kehamilan, maka akan diikuti dengan masa persalinan. Persalinan juga tidak kalah penting harus Bunda ketahui, yaitu salah satunya dengan mengetahui tanda-tanda persalinan. Dengan mengetahui tanda-tanda persalinan, Bunda akan dapat menjalani kehamilan dengan tenang. Nah, apa saja sih tanda-tanda awal persalinan? Tanda-tanda awal persalinan biasanya Bunda akan merasa perut mula secara teratur, semakin sering, dan juga semakin lama dengan rasa sakit yang juga semakin kuat. Selain itu, juga ada terasa dorongan janin yang semakin kuat di perut bagian bawah. Tekanan pada anus juga akan semakin kuat, sehingga Bunda semakin ingin merasa mengejan. Serta ada juga keluarnya air ketuban dari jalan lahir, sehingga pengeluaran lendir dan darah juga semakin banyak. Apabila sudah terdapat tanda-tanda, maka sebaiknya segera bawa Bunda ke fasilitas layanan kesehatan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses persalinan. Umumnya, proses persalinan pada anak pertama akan berlangsung selama kurang lebih 12 jam sejak mulai teratur yang pertama. Dan untuk anak kedua dan seterusnya biasanya lebih cepat dan kurang dari 8 jam. Ibu masih boleh makan, minum, buang air kecil, dan berjalan. Jika terasa sakit, maka tarik nafas panjang lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Jika terasa ingin buang air besar, segera beritahu bidan. Bidan akan menuntun ibu untuk mengejan. Pada saat proses persalinan biasanya akan terbagi menjadi 4 kala. Kala ke-1 biasanya dimulai dari saat pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap atau 10 cm. Pada kala 2 biasanya dimulai dari pembukaan jalan lahir lengkap atau 10 cm sampai bayi lahir. Biasanya berlangsung 1-2 jam pada kala kedua. Dan kala ketiga itu dimulai setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau ari-ari. Biasanya berlangsung 30 menit. Dan kala keempat dimulai setelah plasenta atau ari-ari lahir sampai 2 jam setelahnya. Setelah bayi lahir, maka dengan segera bayi akan dilakukan IMD. Apa sih IMD itu? IMD atau inisiasi menyusui dini adalah memberikan ASI segera setelah bayi lahir dengan meletakkan bayi menempel di dada atau perut ibu, serta bayi dibiarkan merayap dengan mencari puting susu sampai puas. Proses ini biasanya berlangsung kurang lebih 1 jam pertama sejak bayi lahir. Bunda, proses IMD ini sangat bermanfaat dalam memberikan efek psikologis bagi ibu maupun bayi loh Bunda, karena dapat membantu proses pengeluaran ari-ari, dapat mengurangi perdarahan setelah persalinan, serta terdapat ASI yang pertama kali keluar yang berwarna kekuningan atau yang disebut kolostrum yang sebenarnya sangat mengandung banyak sekali manfaat. Di antaranya yakni mengandung banyak antibodi yang dapat memberikan kekebalan yang tentunya akan sangat berguna bagi kekebalan tubuh bayi. Dalam melakukan IMD terdapat beberapa tahapan. Di antaranya adalah tahapan yang pertama, dalam 30 menit pertama biasanya bayi dalam keadaan istirahat siaga, sekali-sekali melihat ibunya dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Dan antara menit ke-30 sampai 40 bayi mengeluarkan suara dan melakukan gerakan mengisap
memasukkan tangan ke dalam mulut. Kaki bayi biasanya menekan-nekan perut ibu untuk bergerak ke arah payudara, menjilat-jilat kulit ibu, menyentuh puting susu dengan tangannya, menghentak ke dada ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan secara naluri biasanya bayi akan mengeluarkan air liur, lalu bayi akan menemukan puting susu, menjilat, membuka mulut lebar, dan melekat dengan baik ke payudara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai KB atau keluarga berencana. KB pasca persalinan adalah penggunaan metode kontrasepsi yang dilakukan oleh ibu pada masa nifas sejak melahirkan sampai 42 hari setelah melahirkan. Setelah melahirkan, tentunya bunda akan sangat dianjurkan untuk memutuskan menggunakan KB apa nantinya. Tentunya hal itu dikarenakan memiliki beberapa manfaat. Apa saja manfaat KB pasca persalinan? Manfaatnya ialah agar ibu punya waktu untuk menyusui dari merawat bayi, menjaga kesehatan ibu, serta mengurus keluarga. Dan mengatur agar jarak kelahiran atau kehamilan tidak terlalu dekat, yakni yang dianjurkan lebih dari 2 tahun. Lalu, alat kontrasepsi apa sih yang dapat digunakan pasca persalinan? Penggunaan alat kontrasepsi langsung setelah melahirkan sebaiknya dipilih dengan syarat tidak mengganggu pemberian air susu ibu. Beberapa metode yang dapat digunakan yakni untuk jangka panjang seperti penggunaan AKDR atau biasa dikenal dengan IUD, AKBK atau implan. Lalu yang jangka pendek bisa juga menggunakan pil KB, suntik KB dengan menggunakan kondom, serta dengan menggunakan metode amenorea laktasi. Dalam memilih metode kontrasepsi yang akan digunakan, tentunya harus memperhatikan faktor calon pengguna kontrasepsi, baik faktor calon peserta KB dan juga faktor medisnya. Calon peserta KB harus mendapatkan penjelasan mengenai efektivitas dan keamanan kontrasepsi tersebut. Jadi bunda bisa mendapatkan penjelasan dan juga konsultasi lebih lanjutnya dengan bidan bunda ya tentunya. Jadi ingat ya bunda, sebelum menggunakan kontrasepsi, konsultasikan dan diskusikan dulu dengan bidan terlebih dahulu ya bunda. Setelah proses persalinan selesai, maka bunda akan mengalami atau menghadapi masa nifas. Masa nifas adalah masa di mana setelah ari-ari atau plasenta lahir sampai kira-kira 42 hari atau 6 minggu, di mana alat-alat kandungan seperti dalam keadaan sebelum hamil. Dalam masa nifas, bunda akan mendapatkan kunjungan atau pelayanan kesehatan pada masa nifas, yakni KF1, yaitu pada masa 6 jam sampai 48 jam setelah persalinan. KF2 atau kunjungan nifas 2, yakni pada hari ke-4 sampai hari ke-7 setelah persalinan. Lalu kunjungan nifas ketiga yakni pada hari ke-8 sampai ke-28 setelah persalinan. Dan pada kunjungan nifas keempat yakni pada hari ke-22 sampai hari ke-42 setelah persalinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menjaga ibu bersalin, ibu nifas, serta bayi sehat. Cara yang pertama ibu nifas dianjurkan untuk makan makanan beraneka ragam. Kebutuhan gizi ibu nifas dan ibu menyusui lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi wanita dewasa, bahkan ibu hamil. Karena kebutuhan ibu menyusui tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang dilahirkan. Untuk mencapai kesehatan yang prima, ibu menyusui membutuhkan asupan gizi yang optimal sesuai dengan periode menyusuinya. Nah, ibu sangat dianjurkan untuk makan makanan yang beraneka ragam seperti makanan pokok, sudah pasti dianjurkan seperti nasi, jagung, sagu, singkong, ubi, dan sebagainya sesuai dengan kebiasaan bunda.
Lalu juga banyak makan sayur dan buah-buahan. Lengkapi juga dengan lauk pauk, protein hewani dan juga nabati, serta minum air lebih banyak. Juga penuhi kebutuhan istirahat yang cukup. Dengan cara saat bayi tertidur, sebaiknya bunda juga ikut tidur. Lalu bersama dengan suami juga dianjurkan untuk melakukan komunikasi dengan baik kepada bayi, seperti berbicara dengan bayi sejak dini dengan lakukan sentuhan dengan cara mengusap atau mengelus bayi, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan, seperti mandi, termasuk membersihkan payudara dan daerah kemaluan, sikat gigi, dan ganti pakaian setiap hari. Cuci rambut teratur minimal 2-3 hari sekali, serta cuci tangan dengan menggunakan air sabun sebelum beraktivitas. Selanjutnya yang dapat dilakukan ialah melakukan pemeriksaan kesehatan selama nifas secara teratur baik ke bidan maupun ke dokter. Jadi apabila bunda ada keluhan, kelainan atau sakit, segera mencari pertolongan ke bidan maupun dokter ya bunda. Namun bunda, ada juga loh hal-hal yang harus dihindari oleh ibu pada masa nifas. Apa saja ya? Yang pertama adalah pada saat persalinan tidak boleh jika tidak ditolong dengan atau oleh tenaga kesehatan. Kenapa? Karena apabila tidak ditolong dengan tenaga kesehatan, maka akan meningkatkan risiko timbulnya komplikasi bahkan kematian jika suatu persalinan tidak sesuai dengan standar asuhan persalinan normal. Lalu yang kedua, bunda juga tidak diperbolehkan untuk membebat perut terlalu kencang atau menggunakan gurita yang terlalu kencang. Yang ketiga, bunda juga tidak diperbolehkan untuk menempelkan daun-daunan atau ramuan pada daerah kewanitaan karena dapat menimbulkan timbulnya infeksi dan juga reaksi alergi. Bunda juga tidak boleh untuk duduk di atas bara api karena tentunya akan dapat menimbulkan luka bakar. Dan bunda juga tidak boleh untuk membuang ASI kolostrum yang pertama kali keluar. ASI yang berwarna kekuningan ini justru mengandung zat antibodi yang sangat tinggi sehingga akan membuat bayi baru lahir mempunyai kekebalan terhadap penyakit. Dan yang terakhir, bunda juga tidak dianjurkan untuk minum minuman jamu yang tidak direkomendasikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mitos pada masa nifas yang sering atau banyak beredar di masyarakat. Mitos yang pertama ialah ibu yang setelah melahirkan tidak boleh makan makanan yang berkuah sebab akan membuat vagina menjadi basah terus. Ini adalah suatu hal yang salah ya bunda, karena justru ibu nifas itu memerlukan asupan cairan lebih banyak agar produksi ASI-nya pun lebih banyak. Bahkan dianjurkan sekali untuk para ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam, banyak sayur, buah, dan juga minum yang banyak. Mitos yang kedua ialah setelah melahirkan ibu tidak boleh makan ikan karena nanti darah yang keluar akan berbau amis. Wah, ini juga merupakan suatu kesalahan ya bunda. Justru ikan merupakan sumber protein dan kaya mineral seperti kalsium, yodium, dan juga zat-zat bermanfaat lainnya. Tentunya hal tersebut sangat diperlukan untuk kualitas ASI, untuk menjaga agar ibu dan juga janin selalu sehat. Lalu mitos yang ketiga adalah
Ibu nifas dan bayi setelah lahir tidak boleh keluar rumah sampai 40 hari karena takut terkena guna-guna. Wah, ini juga salah ya Bunda, karena justru sinar matahari pagi itu sangat baik untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, baik bagi ibu maupun bayi. Di samping itu juga, ibu harus keluar rumah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa nifas, baik bagi ibu maupun bayi, termasuk imunisasi bagi bayi. Jadi sebaiknya Bunda jangan termakan oleh mitos-mitos yang belum diketahui ya kebenarannya. Pertemuan kedua kita telah selesai Bunda. Tidak terasa ya Bunda. Sampai bertemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Jika terdapat keluhan dan masalah dalam kehamilan Bunda, jangan pernah ragu untuk segera datang ke bidan maupun dokter. Jaga kesehatan selalu ya Bunda. Sampai ketemu lagi.